Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, akhir-akhir ini kita mendengar tentang pemaksaan penggunaan jilbab bagi orang non-muslim di salah satu sekolah di kota Padang, Sumatera Barat. Pertanyaan yang akan kita bahas itu adalah orang sibuk menodong bahwasanya ini pelanggaran HAM berat. Ya, oke. It's okay, memang Islam ketika menggunakan pakaian begitu itu bukan sesuatu yang dipaksa, ya, sesuatu yang harus datang dari naluri. Karena jilbab atau kerudung khimar, ya, dengan metode khimarnya itu metode khimar di dalam Islam, ya, dengan metode jilbab gamis itu akan berbeda dengan agama-agama yang lain tentunya, ya. Maka pemaksaan ini tentu harusnya jangan seperti itu gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman semuanya, ya, ketika Islam, ya, menjadikan sebagai way of life, ya, jalan hidup kita teman-teman semuanya, sesungguhnya, ya, kaum non muslim di dalam kekuasaan Islam itu tidak juga serta-merta bebas menggunakan pakaian, ya. Misalnya bupati buka paha tinggi atau menggunakan sekwida, sekitar wilayah dada. Tentu ini juga bukan kalau dibiarkan begitu juga nggak bisa juga, karena Islam punya aturan main tentang pakaian non muslim gitu ya, yang juga banyak hadis dan juga Al-Quran sendiri menjelaskan, dan hadis juga menjelaskan tentang pakaian non muslim itu sendiri. Tapi ya giliran pelarangan ini orang rame luar biasa, ini pelanggaran HAM, ini melanggar HAM segala macam. Tapi teman-teman semuanya, di bagian daerah-daerah yang lain betapa banyak sebenarnya kaum muslim itu di wilayah minoritas itu justru tidak bisa menggunakan secara kafah sempurna apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada diri mereka, terutama kaum muslimah. Misalnya ada satu wilayah, ya, saya tidak bisa menyebutkan wilayahnya, ya, di kawasan Wakanda lah, ya, di kawasan Wakanda pokoknya. Anak SMA, kalau nggak salah anak SMA itu dilarang menggunakan kerudung, ya, jilbab dengan kerudung. Dan bimas wilayah setempat, ya, wilayah Wakanda itu menjelaskan bahwasanya yang dia harusnya menghormati adat istiadat di sini dong. Nah itu kan aneh kan? Ketika muslim jadi minoritas diminta untuk menghargai gitu loh. Tapi ketika menjadi mayoritas diminta menghargai minoritas dalam tanda kutip. Nah, teman-teman semuanya, inilah yang disebut harusnya keadilan itu tegak lurus gitu ya. Sejalan dengan apa yang harus ditegakkan. Nah, lantas pertanyaan gini, sebenarnya keadilan hak asasi itu tolak ukurnya apa? Kalau di dalam Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ketika hukum apa yang hukum harus ditegakkan supaya adil, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kita, sebagai way of life kita, sebagai sebagai rujukan dalam setiap aktivitas kita, sebagai goal setiap aktivitas kita, ya. Maka ketika kita melihat satu masalah, please, ya, jangan menganggap ini bla 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 gitu. Ini misalnya kasus ini melanggar HAM segala macam, ya. Makanya teman-teman semuanya, ya, kalau kita perhatikan, ya, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu makin hari makin belingsatan, makin banyak upaya mereka untuk bisa menutup, ya, supaya Islam itu tidak tegak secara kafah. Padahal kan di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, full. Nah, ini teman-teman semuanya, ya. Jadi masuk Islam itu ya jangan setengah-setengah, kalau bisa full sempurna, karena Islam itu sudah sempurna, gitu. Ajarannya sudah sempurna dari bangun tidur sampai tertidur selamanya Islam mengajarkan. Nah, termasuk juga dalam hal ketika pandemi ini berlangsung, ya, Islam punya kiat-kiat yang memang
bisa menjadi solusi atas setiap permasalahannya. Ya, itu dari saya untuk bisa bahas tentang lagi marak-maraknya kasus pemaksaan jilbab di Kota Padang. Ya, kalau memang aturan di Kota Padang itu sudah demikian lamanya, ya kenapa harus dipermasalahkan? Gitu ya teman-teman semuanya. Justru bagus menurut saya juga nanti dibuat aturan juga pakaian non muslim itu ya di leveling sekolah itu seperti apa, supaya apa, menghargai yang mayoritas muslim dan mengetahui bahwasanya mayoritas muslim itu punya pandangan tersendiri tentang tata cara pakaian orang-orang non muslim yang juga tidak melanggar hak asasi orang muslim. Itu dari saya, dan sampai jumpa semuanya. Dan saya juga hari ini mendapatkan kabar duka atas wafatnya Ustadz Abu Jibril. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah menerima amal dan kebaikan beliau, ya ditempatkan sebagai jannah, ditempatkan di jannahnya Allah, Jannatul Firdaus, dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.